Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Nah, hari ini tanggal 29 Januari, saya ditemani oleh salah seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi bagi kita semua para penggemar Oke Hari Ini. Siapa lagi kalau bukan Mbah Harto. Baik, selamat pagi Mbah Harto. Selamat pagi mahasiswa. Kabarnya Mbah hari ini bagaimana? Ya sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Mas Yusuf. Saya sendiri juga sehat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Saya yakin Oma Opa, Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat ya. Baik, Mbah Harto, tanggal 29 Januari ini kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa, Mbah? Tentang Yosef Fremademets. Yosef Fremademets. Nah, ya. Ini sedikit bocoran ya. Mungkin kalau Oma Opa Bapak Ibu dulu menyaksikan berapa hari yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ya, tanggal 15 Januari, pasti ingat dong siapa yang dimaksud Yosef Fremademets. Oke, langsung saja Mbah Harto. Yosef Fremademets, siapa beliau ini Mbah Harto? Lengkapnya? Ya. Yosef Fremademets SPD. SPD. Nah, ini dia dilahirkan ini di lereng pegunungan Alpen. Wow. Ya, di daerah Austria. Kemudian dia itu seorang yang setia, setia kepada kehendak Tuhan, dan yang paling penting adalah passion untuk belajar. Belajar apa saja mau dipelajari dia. Baik. Tapi yang menjadi cita-cita kemudian adalah menjadi imam. Imam, pastor. Baik. Karena apa? Karena pastor itu kan harus mumpuni ya. Bisa bahasa, bisa mengajar, bisa mengubah perilaku dan sebagainya. Betul. Kemudian masuk di seminari ya. Untuk menjadi pastor kan harus masuk seminari. Tapi baru umur 23 dia sudah ditahbiskan. Wah, hebat sekali. Dia ditahbiskan di Brixen. Lalu habis itu dia bertugas di paroki Santo Martinus. Nah, ini juga mestinya juga di Brixen juga ya. Iya, betul. Pada tahun 1875, seperti yang pertemuan kita tanggal 15, kan didirikannya kongregasi SVD. Ya, di-style oleh Arnold Jansen. Dia itu rupa-rupanya tertarik juga karena kalau masuk di SVD berarti bisa keluar negeri. Betul. Menjadi misionaris. Kemudian dia berpikir, saya kok ingin pergi ke Tiongkok. Siapa tahu nanti saya bisa di sana, karena kayaknya saya itu belum ada yang percaya pada Yesus. Lalu dia belajar bahasa Tiongkok. Nah, bahasa Tiongkok itu kan tidak hanya satu, itu kan banyak. Ada Hokkien, ada Hoklo, ada Han. Ada Han. Kemudian dia pikir kira-kira saya di mana ya. Nah, kemudian dia coba di bahasa yang digunakan di Hong Kong. Kayak apa? Terus dia belajar. Setelah itu dia sudah mempelajari, menguasai dan sebagainya. Pada tahun 1879 itu ada permintaan dari Arnold Jansen ya, betul. Supaya di sana ada yang memerlukan misionaris. Oh, berarti di sana sudah ada misionaris. Itu punyanya Fransiskan, tapi kewalahan karena penguasanya tidak begitu bersahabat. Lalu dia, kalau begitu saya mau berangkat. Hebat ya. Luar biasa. Nah, kemudian pergi ke Hong Kong. Berangkat menuju ke Hong Kong dulu, mempraktikkan bahasanya. Nah, Nah, di sana diterima oleh Uskup
Royamondi. Ya. Royamondi ya. Kemudian diterima dengan baik. Kamu sekarang saya tugaskan di Shantung. Shantung. Oh iya betul. Arnold Jansen juga minta supaya saya bisa ditempatkan di Shantung. Mau kan mau. Tapi hati-hati loh. Di sana itu banyak yang tidak suka pada Kristen tidak suka. Ya kita coba saja Monsinyur. Betul. Lalu berangkat dia. Ya. Berangkat, kemudian untuk merebut hati umat, dia menggunakan kebudayaan setempat, adatnya apa, misalnya makan pakai itu sumpit itu. Kemudian bicara bahasa, wah umat senang sekali dengan ini ada pastor kok seperti ini. Sama dengan ketika Romo Sadek datang ke Bali, pakai bahasa Bali yang halus, sampai orang-orang Bali melongo itu. Ini orang Amerika kok pintar sekali. Pintar sekali. Gitu. Nah seperti itulah. Jadi seharusnya pastor itu harus bisa menguasai bahasa daerah, supaya bisa merebut hatinya. Di Shantung ketemu dengan Bruder Antonio, itu dari Fransiskan. Brudernya juga heran, kok Anda sudah bisa bahasa daerah di sini? Ya belajar saja. Betul, Kamu juga harus belajar. Makasih. Menarik sekali dia. Kemudian dia khotbah pakai bahasa daerah di Tiongkok itu. Kemudian bukan hanya itu. Dia menerjemahkan katekismus dalam bahasa Tionghoa. Sama dengan Romo Sadek. Romo Sadek juga membuat pakai bahasa Bali. Betul. Ya, seperti juga di Jawa itu Karl Friedrich Winter dia menerjemahkan kamus bahasa Jawa. Jadi kamus bahasa Jawa itu yang pertama yang membuat malah orang Belanda. Jadi Katolik yang memang tidak hanya menyebarkan agama, tapi juga mengangkat kebudayaan daerah. Itu. Lalu katekismus tadi dibaca, mereka akan imannya makin berkembang. Makin berkembang. Lalu dia punya katekis. Katekisnya kan orang Tionghoa atau orang Tiongkok. Diikuti oleh yang tidak suka. Nah, karena yang tidak suka, dia mengajarkan seperti itu, lapor pada penguasa. Oh, orang ini mau mengkristenkan daerah ini. Mungkin istilahnya sekarang kristenisasi. Kalau begitu tangkap. Padahal dia kan mewartakan kabar gembira. Nah, jadi untuk mengubah, bukan untuk mengkristenkan, bukan. Dia menghormati daerah. Lalu ditangkap. Ternyata dia baik hati, dia baik sekali. Jadi ketika terjadi percakapan dan sebagainya, akhirnya ini orang ini tidak berbahaya. Lepaskan aja. Kemudian dia dibebaskan. Dibebaskan, tapi juga sudah tidak kerasan di situ ya, karena siapa tahu nanti keceplosan kata-katanya. Lalu pindah ke Sansen. Pindah ke Sansen di sana. Tapi sayangnya pas ada wabah, tapi bukan COVID ya, tapi wabah sakit itu, yang lain itu sakitnya. Sebelumnya sudah sakit, lalu dipanggil dia untuk menggantikan Uskup Anser. Yang tempo hari bersama datang, yang satunya diangkat menjadi uskup. Sekarang uskupnya meninggalkan itu sejarah tidak mengatakan dia tuh meninggalkan atau meninggal, tidak tahu, tidak disebutkan. Tapi dia mendapat tugas untuk menggantikan Uskup Anser tadi. Setelah itu dia
sakitnya makin parah. Kemudian pada tahun 1908, Ya. jadi permulaan abad ke-20 dia meninggal. Lalu dia dikanonisasi pada tahun 2003 baru saja. Oke. Nah, jadi 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Itu saja Mas Yosua. Baik. Dan pesan yang kita ambil adalah apa kira-kira? Apa? Yang pertama meniru dia. Betul. Yaitu suka belajar. Suka belajar dan suka menyebarkan pengetahuannya kepada orang lain. Jadi jangan dipakai sendiri atau dipakai untuk mencari kekayaan, tidak, tapi diberikan sebagai istilahnya misionaris ya. Betul. Nah, demikian juga sebetulnya kita itu juga diberi kewajiban untuk mewartakan kabar gembira gitu. Seperti perintah Yesus itu ya. Jadikanlah muridku. Betul. Beritakan kabar gembira dan jadikanlah mereka murid-muridku. Jadi bukan untuk menjadi Katolik atau Kristen itu tidak, tapi untuk menjadi murid Kristus. Kristus kan seorang guru besar yang hebat ya. Itu. Lalu dia meninggal di Tarkiah istilahnya. Itu. Kemudian diangkat menjadi santo tadi. Baru saja itu. Bersama dikanonisasi bersama Arnold. Bareng ya. Iya, bersamaan. Jadi karena ini hebat ini. Baik. Begitu? Baik, terima kasih Mbah Harto. Jadi kita sudah mendengarkan kisah yang sangat mendalam tentang Joseph Reina de Metz yang tadi kalau kita ingat di akhir-akhir Mbah mengatakan bahwa Joseph Reina de Metz dan Arnoldus Jansen ini dikanonisasi bersamaan. Bersamaan. Jadi makanya kenapa tadi di awal saya mengatakan bahwa mereka berdua ini sangat berkaitan ya, Arnoldus Jansen dan Joseph Reina de Metz. Nah, saya kira kita sudah mendapat banyak inspirasi dari kisah Santo Joseph Reina de Metz ini. Bagaimana tadi bahkan di akhir Mbah Harto sudah menegaskan beberapa hal yang bisa kita teladani dari sosok Santo Joseph Reina de Metz ini. Baik, nah jadi memang luar biasa sekali kisah dari Santo Joseph Reina de Metz ini, bahkan sampai akhir hayatnya pun dia sangat menghargai tanah tempat dia bermisi, yaitu di Tiongkok sana ya. Kalau tidak salah namanya tempat dia meninggal itu namanya Taikia ya. Jadi masih di daerah Tiongkok sana. Nah, masih satu lagi. Jadi di mana ada pepatah bahasa Indonesia, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Nah, itu luar biasa. Dia harus menghormati kebudayaan daerah. Seperti Mas Yosua pakai Bali. Ya, betul sekali. Nah, jadi betul sekali penegasan terakhir dari Mbah Harto bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, baik, sekali lagi terima kasih Mbah Harto sudah membagikan kisah yang luar biasa tentang Santo Joseph Reina de Metz, seorang misionaris SVD yang juga sangat berjasa bagi kita semua. Dan tentunya tidak hanya Joseph Reina de Metz ya, Arnoldus Jansen dan Joseph Reina de Metz ini tokoh yang luar biasa. Dan semoga kisah dari Santo Joseph Reina de Metz ini dapat menginspirasi kita semua. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Joseph Reina de Metz, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini, oke hari ini.